Kita akan lihat gimana kerennya figur Galvatron dari film Transformers Age of Extinction ini yang studio seriesnya. Masih depan gue udah ada boxnya guys. Di sini studio series 90, dimana ini berarti figur ke-90 yang dibikin oleh Hasbro yang seri studio series. Dan ini adalah karakter yang dari film Transformers Age of Extinction. Itu adalah Galvatron. Dia adalah penggantinya Megatron ya. Tapi di film kelima balik Megatron lagi dong ya. Oke, jadi boxnya kayak gini guys. Ini ada gambar Galvatronnya. Kita bisa lihat Galvatronnya sedikit di sini. Gak ada plastik ya. Semua mainan Hasbro sekarang mereka udah mengurangi plastik. Dan juga ini ada Transformers Age of Extinction kayak gini logonya, dan juga logo Takara Tomy. Ada logo Hasbro juga di bawah, dan ada tulisan Galvatronnya kayak gini. Dan tentu saja karena mainan Transformers ada logo Transformersnya dong di sini dong ya kan. Dan sebelahnya juga ada gambar Galvatronnya kayak gini, tulisan 90. Abis itu di belakangnya ada foto asli dari figurnya ya, si Galvatron dan versi truck mode-nya. Jadi ada 32 langkah buat merubah dia dari robot jadi versi truk kayak gini. Kalau di film sih sebenarnya dia berubahnya tuh transformnya nggak kayak robot-robot lainnya ya. Dia berubahnya tuh kayak dibuat oleh teknologi manusia, jadinya kayak gitu loh. Kayak terbang melayang dulu terus tiba jadi robot. Nah itu agak random sebenarnya ya. Dan akhirnya desain robotnya kan jadi susah banget gini nih. Nah di versi kemarin mereka bikin mainannya agak bingung tuh, kagok ya kan. Tiba-tiba jadi begini, ada backpacknya gede banget karena ini harus diumpetin kan. Karena kalau di filmnya nggak kelihatan bagian truk sama sekali guys. Oke, nanti akan kita lihat perbandingannya ini ya. Jadinya agak ribet tuh ya. Jadi kayak gini ada selotipnya, tinggal di black aja. Selotip tetap plastik ya, tapi less plastik kan, tidak bisa nol plastik banget lah dia ya. Oke, kita akan buka seperti ini guys. Wow, ini dalamnya kita dapet ini backdropnya ya. Bisa kita pajang pakai backdrop gini, tapi agak boros tempat ya. Kalau semua studio series kita pajang pakai backdropnya. Ini nanti buat kita pose-posein aja ya. Terus kita dapat petunjuknya gini untuk berubahin dia ke truck mode-nya. Tapi gue bilang sih ini better daripada versi yang Age of Extinction-nya dulu mainannya ya. Ini studio series udah lebih better. Tapi ada lagi yang lebih better lagi loh figurnya. Third party lagi guys. Yang itu lumayan gede. Nanti akan gue review ya kalau gue bisa dapetin barangnya. Ya itu tuh gue udah ngiler tuh. Kemarin di Fantoy Stick World tuh kalau nggak salah ada ya di display, gue udah ngiler juga tuh ya. Atau di Comic Con gitu, gue udah ngiler banget tuh ngeliatnya. Oke, langsung kita slebe. Oke, langsung kita potong-potong ini ya karetnya guys. Karena dia nggak ada plastik, dia cuma diikat karet gini. Harus kita potong pelan-pelan. Oke, udah terlepas ya, nggak terlalu banyak bagian karet-karetnya itu. Dan di sini kita dapat aksesoris guys. Kita lihat dilapisin kertas gini. Kenapa ya? Kayak murahan banget ya. Dilapisin kertas loh. Kayak gini guys, kertas diselotipin, digulung-gulung guys. Dapat apa sih ini? Oh, dapat blasternya satu. Dapat. Jadi dia, aduh, jadi berantakan banget lah, anjir. Oke, jadi dua bagian gini ya guys. Nanti akan kita coba gabungin. Oke, jadi dia figurnya guys. Kita dapat aksesorisnya cuman gini doang ya. Jadi satu figur. Dan dapat pistolnya ini, tangan blasternya. Sama ini kayaknya pelurunya gitu deh. Ini nggak bisa digabungin ya. Jadi ini cuman dipasang gini doang harusnya sih. Dan tangannya langsung berubah jadi blaster. Tapi jadi kecil banget ya. Sekecil ini kah blasternya? Dan ini dipasang di mana nih? Sini ya, kayaknya sebelah sini. Kayak gitu. Jadi dia bisa nembak tangan sebelah sini. Ada peluru-peluru gitu. Sama sebelah sini nggak bisa nembak beneran ya. Cuman kayak ada dikasih aksesoris soalnya bisa nembak. Nah, menurut gua figur ini sih udah lumayan lebih oke daripada yang sebelumnya, yang versi Age of Extinction-nya ya. Studio series ini memang lebih ngumpetin bagian backpack-nya, tapi emang kelihatan tetap masih kotak guys. Jadi di sini walaupun badannya kelihatan kayak curve ke bawah, cuman belakangnya masih ada kotak ya tuh. Jadi kalau lihat dari depan, ya bener-bener figurnya kayak masih kotak-kotak. Cuman di bagian kakinya menurut gua udah best, di tangannya udah mantep, dan di kepalanya sih detail kepalanya lebih bagus lagi, lebih mirip lagi sama CGI yang ada di filmnya. Dan juga detail bolongan tengahnya ini menarik banget juga ya, menurut gua kayak asik gitu. Dan di belakangnya dikasih detail bolongan juga, jadi kayak seolah-olah ini tuh nembus ke depannya gitu. Tapi kalau misalkan yang versi ini nih, yang versi Age of Extinction, ini bener-bener udah cuma bolongan doang, terus belakangnya ketutupan backpack, long backpack lagi. Nah, langsung kita bandingin sebelah-sebelahan ya guys. Jadi kalau yang si Studio Series ini menurut gua paintnya sih lebih bagus ya. Ada chrome-chrome-nya juga, abu-abunya lebih gelap juga, dan juga bagian biru-birunya nggak seterang kayak yang di Age of Extinction ini. Kalau yang Age of Extinction itu birunya biru banget gitu ya. Terus juga bagian kepalanya, aduh, bener-bener detail ya untuk Studio Series. Kalau yang di Age of Extinction tuh kayak mainan ya, kayak masih bocah gitu ya, kayak nggak ada garang-garang ya. Tapi kalau yang di sini tuh kelihatan garang banget. Jadi menurut gua untuk figur ini sih lumayan berhasil ya. Menurut gua Studio Series bikin Galvatron ya, karena backpacknya bener-bener kayak udah agak lumayan ketutupan ya, walaupun tetap kelihatan kotak, cuman mereka bisa ngumpetin itu gitu loh. Dan untuk figur ini harga sendiri ini ada di 700.000. Gua kemarin belinya tetap sama yang Optimus kemarin. Belinya di Universal Studio, tapi kalau misalnya lu cari Topet juga ada guys. Bahkan ada harganya jual 500.000 loh. Langsung aja sikat tuh kalau lo mau ya. Gue beli kemahalan nih.
Gua sih lihatnya sih ini asik banget ya, seru loh ini. Catnya juga mantep, detail gitu. Ini gue penasaran banget sama transformnya kayak gimana sih guys ya. Oke, ini dia truck mode-nya dari Galvatron guys. Ini adalah truck Freightliner ya. Jadi ini tuh modelnya ya karena dia nggak mau terlalu kelihatan backpack segala macem kan. Jadinya kayak gini nih. Bagian truk-truk itu masih ada bagian robotnya gitu, kayak kaki robotnya di sini dan juga nggak terlalu rapet-rapet banget ya. Nggak se-clean yang si Age of Extinction version ya, karena dia nggak sacrifice si truck mode-nya. Jadi truck mode-nya dibikin bersih, dibikin lebih bagus ya, gede dan juga dibikin lebih clean lah ya. Untuk bagian truknya dia lebih kelihatan kayak nggak ada bagian robot-robotnya. Tapi memang pas jadi robot ini kurang gitu ya. Ini pas jadi robot lebih better. Cuman pas bagian truknya ini jadi gini nih. Tuh, harusnya belakangnya clean kayak gini. Cuman kalau dia belakangnya ada kayak gundukan apa ini nggak jelas. Terus juga nggak terlalu ketutup banget ya. Ini bagian sini cuman kelihatan bisa oh yaudah jadi mobil doang gitu. Cuman menurut gua lebih baik dipajangnya sih pas jadi robot aja. Atau kalau mau jadi truk ya display dari depan gini baru kelihatan cakep gitu guys. Untuk transformnya sih ini agak sedikit tricky karena petunjuknya ada agak sedikit menurut gue yang kurang jelas dan juga nggak terlalu rapet banget tuh kayak gini, mesti agak lu teken-teken lagi ya, dirapet-rapetin aja. Cuman kalau gue sih ini semaksimal yang gue bisa ya, jadinya seperti ini doang. Mungkin pertama kita lihat dulu dari artikulasinya ya. Kepalanya bisa kita puter 360 derajat, lumayan seret. Terus atas bawah nggak bisa, cuma bisa ke bawah dikit. Miring-miring juga nggak bisa. Pinggangnya bisa muter 360 derajat. Abis itu untuk di bagian tangannya bisa 310 derajat, keteknya bisa dibuka kayak gini. Apakah ada swivel? Ada swivel guys ya di bagian lengan. Terus untuk bagian lengannya bisa kayak double join gitu dia, tapi pin besi gitu ya. Jadi enak banget nih, terdi gitu. Dan abis itu di bagian tangannya nggak ada artikulasi untuk pergelangan tangan. Di kakinya bisa nendang lumayan tinggi. Di belakangnya bisa segini juga, lumayan jauh. Bisa dibuka lumayan lebar. Abis itu bisa miring sedikit. Pahanya nggak ada swivel. Untuk dengkulnya juga bisa lumayan naik. Abis itu bagian kakinya juga cuman angle-angle gini doang ya, nggak bisa gimana banget. Tapi menurut gua untuk kayak gini sih dipajang dia kayak berantem sama Optimus Prime yang Age of Extinction sih, atau yang The Last Knight Voyager Class, ini bagus banget, asik sih. Dan agak solid ya, feeling agak berat gitu guys pegangnya, jadi kayak gak murahan banget gitu. Kalau yang ini juga lumayan berat, tapi kayak berasa masih plastik mainan anak-anak yang gak terlalu detail gitu loh. Kalau itu udah detail banget, kayak untuk kolektor banget berasa ini. Jadi Studio Series itu ada beberapa series yang works, ada beberapa series yang meh gitu ya. Salah satunya ini agak meh tapi tetap ya lebih enteng loh, lebih ringan Optimus Prime daripada si Galvatron ini ya, dan lebih kecil juga si Optimus Prime ini daripada Galvatron. Terus kita lihat coba perbandingannya dia dengan yang The Last Knight punya Voyager Class. Nah kalau sama yang Voyager Class ini dia tingginya hampir sama ya. Jadi si Voyager Class si Optimus Prime ini agak lebih tinggi sedikit kelihatannya. Tapi gua harap ya ini ada versi Studio Series-nya lah in the future ya. Jangan bikin ininya doang, ini juga dong dibikin dong versi Studio Series-nya ya. Semoga makin banyak lagi nanti, apalagi udah mau keluar filmnya lagi kan, Transformers Rise of the Beast tuh ya. Kita tunggu-tunggu aja ya. Nah langsung aja kita lihat gimana kalau misalnya figur ini pas di pose. Itu dia review gua soal Galvatron Studio Series ini. Gimana menurut lu? Klik tombol like kalau lu suka dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe juga buat konten-konten review gua yang lainnya. So, segitu ya, see you next video. Stay healthy, stay lucky, people.